Tujuannya apa? Kalau anak muda ini ternyata merasa rata-rata merasa orang yang atau benda yang paling dekat dengan dia adalah gadget. Sementara Karang Taruna sekretariatnya jauh di sana. Kami sekarang yang coba masuk ke dalam benda yang paling dekat dengan mereka. Jadi mereka bisa akses Jadi kapan mereka saja bisa ya, mengakses Karang Taruna karena Karang Taruna ada di dalam genggamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa kembali bersama saya Nurul Ulfa dalam Banten Podcast. Dan kali ini kita akan membahas seputaran Karang Taruna di Provinsi Banten. Seperti kita ketahui, 26 September 2021 Karang Taruna memasuki usia ke-61 tahun. Tentu bukan usia yang muda sebagai wadah para pemuda. Dan seperti apa saja peran Karang Taruna terutama di Provinsi Banten dalam membentuk para pemuda yang mandiri, dan juga bagaimana perannya atau manfaatnya terhadap masyarakat. Juga sinerginya seperti apa nih untuk membangun daerah tercinta kita ini. Telah hadir di studio kami narasumber yang luar biasa, ada Bapak Gatotian selaku Sekretaris Karang Taruna Provinsi Banten. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah. Sehat Pak ya? Oke, sebagai Sekretaris Karang Taruna Provinsi Banten nih Pak ya. Karang Taruna, mungkin masyarakat secara umum lebih tahu kalau Karang Taruna itu wadahnya pemuda. Tapi pemuda seperti apa nih? Apa pemuda yang rambutnya udah mulai glowing seperti Bapak gitu? Atau bagaimana Pak? Baik, terima kasih. Selamat sore para pemirsa podcast Banten Podcast ya. Salam sejahtera buat kita semuanya. Langsung saja ya Mbak Nurul. Mbak Nurul. Kenalan dulu kita Pak. Mbak Nurul, Karang Taruna itu payung hukumnya itu adalah Permensos nomor 25 yang sudah 3 kali dirubah. Yang sekarang adalah Permensos 25 tahun 2019. Kalau tadi pertanyaannya tentang usia, maka saya sampaikan bahwa dalam Permensos itu disebutkan bahwa keanggotaan Karang Taruna itu bersifat stelsel pasif atau bersifat otomatis. Jadi sebenarnya keanggotaan Karang Taruna itu adalah otomatis setiap generasi muda yang berusia 14 sampai 45 tahun. Hanya itu pemuda anggota. Saja. Gimana? Generasi muda hanya pemuda. Pemudi nggak diajak Pak? Otomatis di dalamnya sudah. Sudah otomatis ya. 14 sampai 45 tahun itu anggotanya. Sedangkan kepengurusannya itu diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, untuk kepengurusan tingkat provinsi itu batasan usianya sampai 50 tahun. Sampai 50 tahun tetap berjiwa muda tapi ya Pak ya. Insya Allah mudah-mudahan. Jadi ya itulah lebih kurang tentang usia ya di Karang Taruna. Jadi mengikuti yang dari Kemensos ya Pak ya. Iya, betul. Itu yang menjadi acuan bagaimana organisasi Karang Taruna menentukan siapa-siapa anggotanya dan siapa-siapa yang masih boleh menjadi pengurusnya. Betul. Nah, kalau Karang Tarunanya sendiri itu sebetulnya apa sih? Apa hanya wadah pemuda saja atau apa sebetulnya? Organisasi apa Karang Taruna ini? Saya kembali lagi ke Permensos di pasal-pasal pembukanya disebutkan bahwa Karang Taruna adalah wadah berhimpun generasi muda yang bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah dan masyarakat, ya kan, mengentaskan permasalahan-permasalahan sosial khususnya yang menimpa generasi muda. Lebih kurang itu substansinya itu. Ya. Jadi organisasi yang gerakannya itu adalah mengurangi permasalahan-permasalahan sosial yang ada di tengah masyarakat, khususnya permasalahan sosial yang dialami oleh generasi muda. Nah, ini kalau mau diurai nanti panjang lagi nih. Saya biasanya agak mengurai. Apa sih permasalahan sosial itu sebenarnya? Nah, itu lebih ke kemiskinan kah atau ke melahirkan atau membentuk pemuda yang produktif kah atau seperti apa? Permasalahan sosial atau dalam literatur Kemensos disebut PMKS ya, penyandang masalah kesejahteraan sosial. Penyandang masalah kesejahteraan sosial itu pada literatur Kementerian Sosial itu di breakdown ada 14 kategori. Ada 14 kategori PMKS. Ya, banyak.
sebenarnya masuk kategori permasalahan sosial itu dari mulai orang terlantar, ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, itu masuk masalah sosial. Masuk gitu. Juga ya kan. Kemudian korban kekerasan itu masuk masalah sosial. Anak-anak terlantar, kemudian penyandang disabilitas, kemudian penyalahguna narkoba, gitu kan, dan seterusnya banyak. Remaja putus sekolah itu masuk ke kategori permasalahan sosial. Gitu loh. Nah, khusus yang menimpa generasi muda, inilah yang menjadi domain Karang Taruna. Kenapa demikian? Dalam satu riset pernah dilakukan, dari 14 kategori masalah sosial ini, ternyata mayoritas dialami atau diderita oleh generasi muda. Mayoritas penyandang masalah kesejahteraan sosial itu adalah generasi muda. Itu riset pertama. Pada riset yang lain ternyata ditemukan temuan bahwa yang paling berpotensi untuk mengurangi masalah kesejahteraan sosial itu ternyata generasi muda juga. Nah, ini banyak makanya tantangan ya di satu sisi PMKS atau penyandang masalah kesejahteraan sosial itu mayoritas dialami oleh anak muda, tapi di sisi lain PSKS atau potensi sumber kesejahteraan sosial, ya kan, kelompok yang berpotensi untuk mengurangi angka PMKS ini ternyata adalah kelompok anak muda. Nah, disinilah Karang Taruna dimainkan perannya agar benar-benar bisa menjadi PSKS yang maksimal, yang bisa menekan angka PMKS sebagus mungkin. Jadi dari anak muda untuk anak muda. Untuk anak muda. Kalau bukan sesama anak muda, siapa lagi begitu ya? Nah, kalau Karang Taruna sendiri ada program-program kah selain dari permasalahan sosial itu tadi? Apakah ada program lain yang mungkin di tahun ini ada yang prioritas seperti itu? Nah, saya mau sampaikan secara umum dulu ya, menyambung tadi permasalahan sosial. Tadi kita bahas tentang PMKS ya, penyandang masalah kesejahteraan sosial. Itu macam-macam, ada penyalahgunaan narkoba, kemudian remaja putus sekolah, gitu kan, anak terlantar, anak jalanan dan sebagainya. Nah, bicara program, para pendahulu kita di Karang Taruna, karena ini usianya sudah 61 tahun ya. Pendahulu mencoba melakukan sebuah riset yang pada akhirnya mengambil keputusan bahwa hulu dari persoalan-persoalan sosial yang diderita oleh generasi muda itu umumnya masalah yang berkaitan dengan pekerjaan, yang berkaitan dengan penghasilan, yang berkaitan dengan kemampuan anak muda untuk memenuhi kebutuhan sosialnya, kebutuhan dasarnya. Itu pokok masalahnya. Ya, jadi tidak ada pekerjaan atau tidak ada penghasilan tetap, ini yang kemudian memicu generasi muda menjadi penyandang masalah sosial. Termasuk memicu mereka menjadi pengguna narkoba, memicu mereka menjadi orang yang mengganggu ketertiban umum dan sebagainya. Maka juga, maka kegiatan-kegiatan Karang Taruna itu diarahkan pada berbagai upaya yang bisa mengurangi masalah kebutuhan akan pemenuhan kesejahteraan sosialnya, pemenuhan akan ekonominya. Dengan kata lain, Karang Taruna saat ini difokuskan pada bagaimana menciptakan suatu kondisi di mana generasi muda bisa terpenuhi kebutuhan sosialnya tanpa harus bergantung pada pihak-pihak lain. Mandiri begitu. Mandiri, gitu. Makanya tadi salah satu program unggulan kita yang selalu didengungkan, termasuk yang kemarin diserukan oleh ketua kami Pak Haji Andika Hazrumi ketika HUT Karang Taruna ke-61 2 hari lalu, itu adalah Karang Taruna harus bisa menjadi mitra terbaik pemerintah dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan usaha ekonomi produktif di kalangan generasi muda. Tujuannya dalam rangka itu, menekan PMKS melalui kegiatan-kegiatan usaha ekonomi produktif. Jadi membentuk generasi muda yang mandiri dan produktif dan itu tadi. Betul. Iya, melalui upaya apa saja Pak? Apakah pembinaan atau mungkin ada semacam bantuan modal kah atau seperti apa? Baik,
upayanya tentu banyak dan itu tentu kita lakukan dalam kapasitas yang kita miliki ya. Di satu sisi tadi kita lihat kalau kita bicara untuk ikut menekan penyandang masalah sosial melalui pemberdayaan ekonomi, itu kan bukan suatu hal yang terlihat mudah ya. Butuh apa ya? Butuh dana besar dan sebagainya di satu sisi. Sementara di sisi lain Karang Taruna ini sehebat apapun dia hanya sebuah organisasi masyarakat, ya kan, tidak punya anggaran, gitu kan, bekerja secara sukarela, ikhlas dan swadaya. Nah, maka semua program-program itu tentu kita lakukan sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Nah, diantaranya tadi memberikan pelatihan-pelatihan bagaimana anak muda bisa survive, gitu ya, tentang tren-tren usaha ekonomi produktif apa yang sekarang mungkin pangsa pasarnya lagi bagus di lingkungan kita. Kemudian juga membuka akses, karena kita sadar nih kalau bicara penanggulangan masalah sosial itu kan bukan semata-mata menjadi tanggung jawab Karang Taruna saja, kan itu tanggung jawab pemerintah ya, tanggung jawab masyarakat ya, tanggung jawab kalangan dunia usaha juga iya. Karena mereka terikat dengan ketentuan tentang CSR gitu ya kan, tanggung jawab sosial, social responsibility. Maka kita coba menjadi penjembatan antara para pihak ini. Kita menjadi penjembatan antara pemerintah yang mungkin punya program tentang bagaimana pengentasan masalah sosial, pengembangan ekonomi, dijembatani oleh Karang Taruna, disodorkan mana generasi muda yang potensial, kemudian program dari pemerintah diarahkan ke sana. Begitu juga dengan kalangan dunia usaha. Jika ada yang punya program CSR misalkan, kita sudah beberapa kali ya, banyak, kami tidak bisa sebutkan satu perusahaan-perusahaannya, tapi banyak. Ada yang program CSR-nya, kami punya program CSR melakukan pelatihan bengkel las misalnya. Nah, kami carikan sasarannya. Jadi wadahnya Karang Taruna ini perantaranya gitu. Peran kami sesungguhnya di sana. Jadi lebih kurang itu programnya. Gitu. Selain ke generasi muda, kalau untuk peran dan manfaat secara umum ke masyarakat. Nah, ini yang penting. Gini. Saya sering ditanya, apa tuh? Apa sih Karang Taruna ini manfaat yang paling bisa dirasakan di tengah masyarakat, gitu kan, di luar dulu sini. Nah, saya sering katakan begini, Karang Taruna itu adalah organisasi yang mengajarkan anak muda untuk tidak menjadi penyandang masalah sosial. Betul. Artinya, Karang Taruna mengajarkan anak muda salah satunya untuk tidak menjadi pengganggu masyarakat. Ya kan, penyandang masalah sosial itu salah satunya di antara tadi penyalahgunaan narkoba. Ini dulu Mbak Nurul, awal terbentuknya Karang Taruna itu sebenarnya didasari oleh keprihatinan. Ya, tahun 60-an pada waktu itu di Jakarta, kondisi Kamtipmas, dari yang saya baca ya, saya juga belum lahir, kondisi Kamtipmas kala itu sedang dalam posisi memprihatinkan. Ya kan, di Jakarta itu banyak anak-anak pengangguran, ngamen, maksa minta uang, kemudian dapat uang mereka di depan mulut gang, mabuk-mabukan, mengganggu orang pulang kerja dan sebagainya. Gambarannya dulu seperti itu. Maka dicari cara bagaimana mengatasi ini, gitu kan? Tidak mungkin dengan kekerasan, gitu kan? Gitu. Akhirnya mereka diarahkan berkarang taruna karena di dalamnya ada kegiatan-kegiatan kreatif, ada kegiatan-kegiatan positif yang membuat mereka tidak lagi melakukan hal-hal yang negatif. Nah, saya kembali ke pertanyaan Mbak Nurul, manfaatnya di tengah masyarakat. Saya sering contohkan begini, apabila di dalam suatu desa ada 100 pemuda, ya, maka kalau kita bicara potensi tentang gangguan, ya kan, terhadap kenakalan remaja, ada 100 orang nih yang berpotensi mengganggu ketentraman, gitu. Jika dari 100 orang ini 50 orang berkarang taruna, maka potensinya akan berkurang. Betul. Karena Karang Taruna sudah menarik anak muda untuk tidak lagi menjadi pengganggu masyarakat. Itu sebenarnya yang kadang-kala kurang disadari, gitu ya. Semestinya kita sadari. Jadi bersyukur kita di satu lingkungan, apabila di lingkungan kita ada anak-anak mudanya berkarang taruna, gitu loh. Paling tidak mereka yang berpotensi mabuk-mabukan atau menciptakan keonaran akan berkurang. Betul. Karena Karang Taruna mengajarkan mereka untuk menjauhi hal-hal seperti itu. Jadi ada pembinaan ya untuk generasi muda. Lebih kurang seperti itu. Nah itu masyarakat kadang tidak menyadari itu ya Pak ya.
Bagaimana dari Karang Taruna sendiri untuk semacam memperkenalkan bahwa kita punya manfaat loh gitu. Jadi nggak cuman menjadi wadah generasi muda, tapi kita juga bisa memberi manfaat kepada masyarakat. Apakah ada semacam roadshow Karang Taruna untuk memperkenalkan itu, atau misalnya pendekatan seperti apa yang dilakukan kepada masyarakat? Nah, yang kalau dalam kapasitas pengurus provinsi kita selalu salah satu yang kita lakukan adalah selalu menumbuh kembangkan, selalu menciptakan melahirkan semangat berorganisasi, semangat berkarang taruna di kalangan seluruh generasi muda. Itu tentu kita lakukan ke desa-desa, makanya kita selalu expose, kita selalu blow up dari mulai mengajak anak-anak muda di satu wilayah berorganisasi Karang Taruna sampai melakukan tadi lomba-lomba gitu ya, atau kegiatan-kegiatan yang merangsang, yang bisa men-trigger mereka untuk oh iya ternyata berorganisasi itu menguntungkan gitu. Ternyata berorganisasi itu membuka wawasan, membuka akses hubungan dan sebagainya. Daripada itu yang selalu saja ya, itu yang selalu kita coba lakukan. Memang saat ini tantangannya harus kita akui lumayan ya. Dengan derasnya arus teknologi, globalisasi dan sebagainya, itu saya sering sampaikan bahwa keterbukaan informasi dan teknologi ini dari satu sisi positif, tapi di sisi lain ada dampak. Dampaknya adalah sadar atau tidak generasi muda kita menjadi generasi yang individualis dan gitu malas, Pak ya. Nah, mereka Anda tahu sendiri ya, kalau sudah dengan gadgetnya, ibaratnya di sebelahnya ada bom meledak juga nggak nengok mereka itu. Nah, sebenarnya itu kan salah satu ciri orang individualis gitu ya. Nah, makanya Karang Taruna selalu berusaha untuk mengajak mereka di samping menekuni hobi bergadget, ayo berorganisasi. Banyak manfaat positif yang itu bisa tantangan didapat. Ya untuk para pengurus Karang Taruna, terutama di Provinsi Banten begitu ya Pak ya. Begitu. Bagaimana membentuk generasi muda atau para pemuda yang tidak kecanduan gadget, sebaiknya berorganisasi untuk memberi manfaat begitu. Berorganisasi untuk memberi manfaat satu sisi, dan di sisi lain kami juga sadar membendung apalagi menangkal masuknya arus globalisasi dan teknologi itu adalah hal yang boleh kita katakan nyaris tidak mungkin. Jadi tidak mungkin kita tangkal. Nah, yang ada, makanya kami mengajak nih seluruh kader-kader Karang Taruna untuk mencoba jangan menangkal sesuatu yang sulit kita tangkal, tapi mencoba beradaptasi dengan mereka. Jadi salah satunya Karang Taruna Provinsi Banten misalnya, kami sekarang ini sedang tim IT kami sedang menciptakan satu aplikasi yang namanya Sakti, Sistem Administrasi dan Manajemen serta Keadministrasian Karang Taruna. Nah, tujuannya apa? Kalau anak muda ini ternyata merasa rata-rata merasa orang yang atau benda yang paling dekat dengan dia adalah gadget. Sementara Karang Taruna sekretariatnya jauh di sana. Kami sekarang yang coba masuk ke dalam benda yang paling dekat dengan mereka. Jadi mereka bisa akses mereka bisa mengakses Karang Taruna karena Karang Taruna ada di dalam genggamannya. Itu salah satu upaya kami. Bagaimana kami juga merasa penting untuk menjadi selalu yang bisa memenuhi ekspektasi anak muda. Ya, pendekatan melalui teknologi Pak ya. Teknologi kita manfaatkan. Mudah-mudahan juga bisa diakses oleh para pemuda di Banten ya. Biar berarti gadgetnya lebih manfaat begitu ya. Nah, jadi dari gadget itu paling tidak ketika mereka sudah install aplikasinya, mereka kan bisa lihat, oh iya ternyata di Karang Taruna ini mereka lakukan kegiatan ini, mereka ada prestasi ini sebagainya. Ini salah satu inovasi dari Karang Taruna. Insya Allah. Bicara saat ini, kondisi saat ini di Indonesia khususnya di Banten, 2 tahun lebih hampir 2 tahun ya begitu, dilanda pandemi COVID-19. Nah, tentu ini banyak sektor yang terpuruk begitu Pak. Betul. Dan kalau kita andalkan pemerintah saja yang memulihkan, tentu akan sulit. Nah, di sini adakah dari Karang Taruna untuk ayo kita sama-sama pulihkan sektor terutama di ekonomi mungkin yang paling terpuruk agar kita bisa bangkit lagi seperti itu. Seperti apa Pak? Nah, kalau bicara situasi pandemi, Mbak Nurul, sejak pertengahan COVID ini terlihat begitu sangat mengganggu kehidupan. Sebenarnya Karang Taruna sudah hadir di sana, khususnya Karang Taruna Banten. Saya bisa mengklaim bahwa pada awal tahun lalu ketua kami Pak Haji Andika Hazrumi sudah mengeluarkan
surat edaran secara resmi kepada seluruh kader Karang Taruna dari mulai tingkat kabupaten, kecamatan, desa, kelurahan, bahkan RT RW untuk membentuk yang namanya relawan PPKM Mikro Karang Taruna. Relawan PPKM Mikro. Relawan PPKM Mikro. Itu terus-terusan diperpanjang. Itu berjalan, ya itu berjalan karena pada waktu itu diperpanjang. Sementara kami melihat pemerintah juga kewalahan dan kami dengan rasa tanggung jawab dan penuh keprihatinan mencoba berbuat. Setidaknya dengan terbentuknya relawan PPKM Mikro ini, Karang Taruna bisa memberikan sumbangsih dalam mengurangi tadi kenaikan atau lonjakan angka positif COVID-19 ini gitu kan. Jadi kalau Mbak Nurul googling itu relawan PPKM Mikro Karang Taruna Banten, itu pasti banyak hampir semua Karang Taruna di desa-desa melaksanakannya, Mbak, dengan kemampuan dan kapasitas yang mereka miliki masing-masing. Ada yang hanya sekedar membantu para isoman untuk mengisikan tabung gas oksigen. Sampai segitunya ya, Pak. Jadi, nah itu tadi kita ini sebenarnya selalu punya keinginan untuk berbuat di satu sisi, tapi di sisi lain kita juga sadar kita dibatasi, gitu loh kan. Kalau kita dinas ya kita bikin aja tapi kan, makanya insya Allah kalau kita mau kreatif, banyak hal yang bisa kita lakukan dalam kondisi kita seperti apapun. Karang Taruna pada PPKM Mikro kemarin sederhana sekali. Tadi ada yang menjemputkan ya kan tabung gas kemudian diisikan secara gratis. Jadi jasa mengisikan tabung gas. Ada yang juga mengumpulkan donasi dan memberikan kepada para isoman. Gitu kan. Bahkan hanya sekedar ada yang membagikan masker dan sebagainya. Hal-hal sederhana, tapi insya Allah ketika ini kita lakukan dengan ikhlas, insya Allah ini akan ada manfaatnya. Itu pada saat pandemi. Nah, kaitan pertanyaan tadi pasca pandemi, pada kemarin HUT ke-61, Pak Andika, Pak Wagub juga secara tegas sudah menyerukan bahwa alhamdulillah Banten itu sekarang sudah masuk zona kuning ya. Sudah. Artinya sudah menurun dan sekarang sudah kalau boleh dibilang masa pemulihan lah ya. Aktivitas sudah mulai pulih. Maka Karang Taruna harus hadir juga di sana dalam rangka pemulihan di sektor ekonomi. Nah, ini yang sekarang kita mulai fokuskan. Beberapa hari lalu kami mengirim beberapa kader-kader terbaik kami untuk mengikuti pelatihan kewirausahaan di wilayah Cibinong, Bogor, gitu kan, di bidang pertanian. Jadi kami juga sekarang sudah mulai mengaktifkan kembali biro-biro atau bidang-bidang kami yang membidangi tentang pelatihan kewirausahaan, kemudian pertanian, perbengkelan dan sebagainya, agar tadi mereka yang tadinya mungkin menutup usahanya, mereka yang menghentikan aktivitas usahanya sudah harus mulai bangkit lagi karena ekonomi harus terus berjalan. Bangkit dan membuka lapangan pekerjaan untuk sesamanya para pemuda lainnya juga. Kami harapannya itu minimal menciptakan lapangan kerja untuk dirinya dan keluarganya dulu. Lingkungan terdekat dulu ya begitu ya. Karena Karang Taruna ini kan organisasi pemberdayaan. Ya kan? Yang diberdayakan siapa? Tentu anggotanya. Gitu loh. Kenapa hanya anggota Karang Taruna saja loh? Kan tadi saya bilang di awal, Karang Taruna itu anggotanya secara pasif. Mbak Nurul ini sebenarnya adalah anggota Karang Taruna. Teman-teman operator di sini kalau mengacu pada Permensos 25 itu adalah anggota Karang Taruna. Automatically. Setiap yang usia 14 sampai 45 tahun, maka secara otomatis dia sebenarnya adalah anggota Karang Taruna. Jadi dia harus merasa terpanggil untuk ikut menyerukan seruan-seruan Karang Taruna dalam konteks kebaikan tentunya. Nah, kami berharap itu ketika masing-masing sudah memperbaiki, yang kerja silahkan kerja lagi, tapi tidak sedikit juga generasi muda yang tidak kerja atau bahkan kehilangan pekerjaan ketika pandemi melanda kemarin gitu ya. Nah, kita berharap itu bisa dibangkitkan dari semangat mereka. Selain itu ada juga tantangan bagi Karang Taruna mungkin bagaimana bukan mengubah mungkin pola pikir para pemuda yang hanya kayak gini Pak, misalnya ada bantuan untuk
bantuan kemiskinan gitu, ngaku miskin, misalnya kayak gitu-gitu kan ada saja yang bermental seperti itu, termasuk pemuda di dalamnya. Bagaimana Karang Taruna untuk ayo ubah pola pikir itu agar kita tidak cuman minta dibantu, tapi kita juga bisa produktif, bisa mandiri dan justru kita bisa membantu begitu. Betul. Itu sebenarnya salah satu yang menjadi tugas kita untuk kita tanamkan pada anggota Karang Taruna. Gitu ya. Jadi Karang Taruna itu kan slogannya adalah Aditya Karya Mahatvayoda. Oke, apa itu Pak artinya? Itu kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah generasi muda yang tangguh, cerdas dan kuat menghadapi tantangan. Lebih kurang seperti itu, gitu kan. Nah, artinya tadi salah satu yang terkandung dalam slogan tadi, kita tidak boleh menjadi generasi yang cengeng. Betul. Tidak boleh menjadi generasi yang hanya menadahkan tangan. Kalau perlu tadi kita menjadi generasi yang membiasakan meletakkan tangan di atas kan gitu. Nah, makanya tadi upaya-upaya yang kita lakukan, ya kan, pemberdayaan yang saya sebutkan tadi terhadap Karang Taruna itu. Nilai plusnya tadi adalah ketika seorang anggota Karang Taruna sudah berhasil memberdayakan dirinya sendiri, maka dia punya tanggung jawab untuk memberdayakan lingkungan sekitarnya. Gitu loh. Itu sebenarnya itu. Jadi memang ada perbedaan ya. Ada orang yang kalau kita hanya mengikuti pelatihan biasa kan mungkin hanya terhenti pada diri kita. Ya kan gitu. Saya nggak bisa ngejahit. Bagaimana supaya bisa menjahit? Setelah bisa menjahit, kemudian saya buka terima jahitan, lalu uang masuk ke saya, ekonomi saya naik. Kan berhenti sama di situ kalau kita di kursus-kursus biasa ya. Tapi kalau di Karang Taruna ada nilai plusnya, ya kan? Ada nilai lebihnya tadi. Setelah kita bisa membuat diri kita berdaya, kita harus terlibat untuk juga membuat orang-orang di sekitar kita menjadi berdaya juga. Sama-sama bisa ngejahit juga gitu. Lebih kurang seperti itu. Nah, tahun ini. Oh iya, boleh. Tahun ini Karang Taruna memasuki usia ke 61 tahun. Usia yang bisa dibilang matang sebagai sebuah organisasi begitu, khususnya organisasi pemuda. Betul. Nah, seperti apa imbauan dan harapan Bapak terhadap para pemuda di Banten? Ingin terbentuk seperti apa sih para pemuda Banten ini? Menurut tujuan dari Karang Taruna itu sendiri? Silakan Pak. Baik, sahabat-sahabat generasi muda di Provinsi Banten, khususnya warga Karang Taruna, umumnya masyarakat Banten, di usia yang ke-61, Karang Taruna berkomitmen untuk terus berbuat, terus berjuang atas dasar keikhlasan, dilandasi hati dan niat yang luhur untuk membantu sesama dalam rangka mengentaskan masalah-masalah sosial di generasi muda, khususnya yang ada di Provinsi Banten. Kita ingin dan kita mengajak seluruh generasi muda, mari mulai berpikir bagaimana kita menjadi bagian dari pembangunan, bagaimana kita menjadi bagian dari subjek yang menentukan masa depan Provinsi Banten ke depan. Kalau bukan dari generasi muda yang harus dipikirkan saat ini, tentu kita tidak bisa tahu lagi dan tidak bisa berharap banyak dari apa yang akan terjadi pada generasi-generasi kita ke depan. Untuk itu kami mengajak, ayo terus berbuat sebisa yang kita bisa, semampu yang kita mampu, dan yakinlah bahwa segala perbuatan baik Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatatnya sebagai bagian amal dan ibadah. Amin, amin. Mudah-mudahan juga tercatat juga amal kebaikan dari Karang Taruna dan seluruh pengurus dan anggotanya tentu saja. Dan memberi manfaat semakin maksimal kepada masyarakat ya Pak ya. Baik, terima kasih sekali Pak Gatotian selaku Sekretaris Karang Taruna Provinsi Banten sudah sharing informasi kepada pemirsa Banten Podcast tentang apa itu Karang Taruna dan seperti apa perannya, dan ternyata secara otomatis generasi muda juga sudah masuk di Karang Taruna. Dan mudah-mudahan juga bisa memberi manfaat untuk masyarakat secara luas. Terima kasih sekali Bapak. Terima kasih sudah berkenan hadir di studio kami. Sehat selalu. Amin. Dan selamat bertugas kembali. Terima kasih. Baik, pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Bapak Gatotian selaku Sekretaris dari Karang Taruna Provinsi Banten. Saya Nurul Ulfa mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Kita jumpa lagi di Banten Podcast edisi berikutnya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih. Terima kasih banyak ya Pak.